Bapak dengar nggak hari ini di Pasar Rebo ada penertiban? Oke, Pak. Kenapa Bapak diam aja? Kenapa Bapak nggak mau datang? Bapak jangan makan gaji buta, Pak. Tunjangan kinerja daerah saya ngerti, Pak. Orang bekerja dapat tunjangan. Bekerjanya apa tupoksi penegakan? Kang Deddy Mulyadi ngamuk kepada Kepala Satpol PP yang dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Saking geramnya Kang Deddy Mulyadi mengatakan, "Bapak jangan makan gaji buta, Pak." Ya, seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang pemimpin ataupun seorang gubernur di Provinsi Jawa Barat yang terkenal merakyat namun tegas. Ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, bawahannya di instansi-instansi pemerintah yang biasa oncang kaki, yang biasa molor, yang biasa males, mulai panik, mulai ketar-ketir. Karena cara kerja yang dilakukan, yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, semua pemerintahan, semua ASN, siapapun yang di bawah Kang Deddy Mulyadi harus bekerja, harus benar-benar bekerja. Jangan hanya makan gaji buta. Harus benar-benar menjadi pelayan rakyat. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi mendatangi kantor Satpol PP dan ketemu dengan kepalanya. Kang Deddy Mulyadi menyemprot geram kepada Kepala Satpol PP itu yang dianggapnya tidak becus dalam menjalankan tugasnya, yang dianggapnya hanya memakan gaji buta saja. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Polisi Pamung Praja, Pak Iman apa? Penegakan undang-undang daerah. Saya ini kecewa sama Bapak berdua itu. Saya nanganin pasar, Pak. Sejak pasar Senen, pasar Kleris, sekarang hari ini pasar Rebo. Tapi Bapak nggak datang. Bapak ini punya kewajiban loh, Pak, nertibin orang. Penegakan hukum undang-undang. Bapak dengar nggak hari ini di pasar Rebo ada penertiban? Oke, Pak. Kenapa Bapak diam aja? Kenapa Bapak nggak mau datang? Bapak jangan makan gaji buta, Pak. Tunjangan kinerja daerah saya ngerti, Pak. Orang bekerja dapat tunjangan. Bekerjanya apa tupoksi penegakan? Anda biarkan orang jual lapak 21 juta. Saya kan udah ngomong kepala BKB, saya bilang nggak bisa ngasih tunjangan pegawai begini. Di atas kertas hanya foto. Bapak Sabtu Minggu nggak pernah di Purwakarta, saya tahu. Car Free Day harusnya Bapak turun, Pak. Bapak harusnya malu. Beberapa kali saya posting di YouTube, harusnya Bapak malu. Saya sebenarnya ingin sekali saya posting, 2 kali. Orang ingat nggak pimpinannya para kabit yang bertanggung jawabnya? Malu, Pak, yang kerja cuma THL yang digaji 1,5 juta. Masa pejabat yang gajinya tinggi diam di kantor di ruangan? Yang lain malah bagi masker, Pak. Kan sekarang bukan waktunya itu. Kan harusnya fokus. Saya kan bantu tugas Satpol PP. Bapak nggak tergerak hatinya sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara. Pendidikan Bapak tinggi loh, Pak. Kan bekerja itu, kalau hanya administratif itu BKD administratif. Satpol PP itu bukan administratif loh, teknis, eksekusi di lapangan. Itu loh. Masa dari pagi, saya dari jam 6 loh, lewat ke kantor Bapak. Sampai sekarang hampir jam setengah 4. Masa Bapak nggak denger? Pekerjaan Bapak saya kerjain. Saya dibully oleh mahasiswa, Pak. Apa kewenangan Ketua Komisi 4? Tapi saya nggak ada urusan. Saya nggak penting orang bully, yang penting orang bersih. Tunjangan kinerja daerah, saya tahu setiap bidang harus berkinerja, kinerjanya dilaporkan ke atasannya Faraf ACC untuk dicairkan tunjangannya tiap bulan. Saya berhak komplain tunjangan Bapak untuk diturunkan, untuk tidak mendapat tunjangan tahun ini karena kinerjanya nggak ada. Saya berhak melakukan class action. Dan saya kan nggak ngeluh, saya operasi itu pakai duit, Pak. Tapi kan saya nggak minta. Bapak lihat anak buah Bapak nih, malu, Pak. Bapak sekolah tinggi berpangkat, masa Purwakarta beres sama THL, Pak? Sama tukang sapu, sama Satpol PP yang bukan PNS. Saya tuh sebenarnya datang ke sini karena saya udah kesel. Saya kok masa orang saya di sini kok nggak datang, saya ke sini nggak datang, saya ke sini nggak datang. Minimal kalau nggak datang nomor saya telepon lah, Pak. Mohon maaf saya nggak ke sana, harusnya tanggung jawab saya. Bapak ambil alih itu, kehormatan loh, Pak, itu kehormatan itu. Saya kalau mau ngomong kehormatan Bapak udah habis sekarang. Karena apa? Karena pekerjaan Bapak saya ambil alih, saya bereskan, dan Bapak nggak punya kehormatan sebagai abdi negara. Itu. Jadi kita ini negara ini nggak perlu lagi teori, Pak. Negara ini perlu praktis. Saya itu kan tes case berapa kali. Saya dari dulu ke Pak Kepala saya sampaikan, yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur rapikan, yang jalur Tegal Munjur, berapa kali saya. Tapi kan nggak ada action. Karena saya nggak ada action, sudahlah. Saya sebagai orang yang membangun Purwakarta ini merasa bahwa ini harus saya beresin. Kenapa saya bertanggung jawab untuk membereskan? Miliaran rupiah uang dikeluarkan untuk pasar Senen, puluhan miliar dikeluarkan untuk pasar Citik, puluhan miliar dikeluarkan untuk flare. Tapi petugas banyak kalau tidak berfungsi, nggak ada artinya. Bapak mau keberatan terhadap pernyataan saya, silakan. Pak Kasat, kumaha Pak Kasat teh? Masalahnya apa?
Bapak nggak mau kenal sama saya? Apa saya Pak? Nah, kenapa Bapak sekedar datang aja nggak mau? Kepala satuan, Pak. Bapak bertanggung jawab terhadap anggota Bapak. Masalahnya apa? Keberatan terhadap langkah saya? Enggak Pak. Masalahnya apa Pak Kasatu? Masalahnya apa? Kan kadang sudah bagi tugas Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Pemimpin itu sekedar datang kan nggak ada masalah Pak. Bapak kan di sini juga nggak ngapa-ngapain Pak dari tadi. Pemimpin Pak. Tadi kalau saya pemenang di Plaza Hotel Pak. Sebentar lah Pak. Kan beberapa kali Pak Pasar Senen Bapak nggak datang berhari-hari. Saya minta Bapak berperilaku sebagai staf biasa, bekerja dengan baik, memberi contoh. Gitu Pak. Masih aduh Bapak ini kepala Satpol PP muda Pak. Ya. Saya jujur aja, langkah saya ini membawa nama baik Satpol PP loh. Lu salah Satpol PP seluruh Indonesia hanya Purwakarta loh, yang bisa menertibkan tanpa ekses. Di tempat lain digusur, ribut. Di sini enggak, karena pakai humanis. Disiapkan tempatnya, saya bawa duit Pak. Mundur. Itu loh Pak. Jadi nama Bapak, institusi Bapak ini jadi bagus sebenarnya. Tapi alangkah baiknya Bapak turun, jangan di atas meja. Meja mah menganggiskan masalah. Di lapangan selama ini juga nggak ada undang-undang yang digunakan sebagai pendekatan. Pendekatan juga humanis. Saya nggak mau. Bapak sekarang turun ke itu. Turun semuanya ke Pasar Rebo. Sok turun. Nanti saya monitor di sana. Hei bro. Wah, akhirnya kepala Satpol PP itu mau juga meninggalkan kantornya dan mengecek lokasi pasar yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi yang sedang melakukan penertiban. Kenapa sih harus ditegur terlebih dahulu? Kenapa sih harus diajak terlebih dahulu? Dia kan udah tahu jelas-jelas kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Tugasnya kan menertibkan para pedagang gitu kan. Nah ini kan Kang Deddy Mulyadi mengatakan di pasarnya itu sedang ada penertiban. Nah kenapa dia malah ongkang kaki, terus diam-diam di kantor? Kenapa nggak ikut mengawasi, nggak ikut bekerja gitu loh dalam menertibkan para pedagang yang ada di pasar tersebut? Nah akhirnya kan Kang Deddy Mulyadi pun geram kepada Kasatpol PP ini sehingga menegur, bahkan mengatakan Bapak jangan makan gaji buta Pak. Nah itu kan malah makin gak enak. Memang gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini merakyat tetapi tegas. Tidak ada tawar-menawar dalam di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini ya. Rakyat tegas, rajin turun ke lokasi langsung walaupun ada sebagian orang katanya itu Gubernur Jawa Barat itu hanya pencitraan demi konten. Nah, udah biarin aja. Mau pencitraan kek, mau demi konten kek, yang penting sudah bantu masyarakat. Yang penting sudah bantu rakyat. Mau dibilang pencitraan, mau enggak masa bodoh. Itu biasanya orang-orang yang enggak suka seperti itu. Jadi dianggaplah pencitraan. Karena pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini pasti serba salah. Kerja dibilangnya pencitraan, enggak kerja dibilangnya males. Makan gaji buta, jadi serba salah ini. Mendingan kita nggak usah dengar apa kata, apalagi netizen tuh ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa pidatonya terakhir ini dia mengatakan pemimpin itu harus budak, jangan dengar sono sini katanya. Menurut saya bagus seperti itu ya. Nah teman-teman bagaimana nih menurut teman-teman semua ya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa semuanya di bawah kepemimpinannya harus bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan yang secara maksimal kepada rakyat, kepada masyarakat, khususnya khususnya kepada warga Jawa Barat, karena ASN itu ditugaskan untuk melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani ASN ya, tapi ASN yang harus melayani rakyat. Jadi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini memang menarik perhatian ya, bakal seluruh Indonesia sekarang terdedi-dedi akibat gebrakan-gebrakan yang pro terhadap rakyat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Bahkan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi pun ditiru oleh para gubernur-gubernur provinsi yang lainnya seperti yang penghapusan pajak itu kan, denda pajak dihapus. Nah itu oleh Jawa Timur, oleh Banten, oleh Sumatera Utara itu kan ditiru. Ya nggak apa-apa, biar lebih bagus kan, namanya juga untuk rakyat, nggak apa-apa gitu kan. Nah teman-teman silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.